Welcome. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah desain objek solid 3 dimensi berlubang dan troubleshootingnya. Tujuan pembelajaran: 1. Bisa memahami syarat-syarat desain objek solid 3 dimensi berlubang. 2. Bisa mendesain objek solid 3 dimensi berlubang sesuai kebutuhan. 3. Bisa memecahkan berbagai permasalahan dalam desain objek solid 3 dimensi berlubang secara efektif. Video ini menggunakan lembar kerja yang bisa di-download dari e-learning STMik Logika. Now, let's get started. Kita mau membuat suatu plat solid berlubang dengan ketebalan 5 satuan berdasarkan desain ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi: pertama, tepi plat harus merupakan satu objek bergabung dan tertutup. Misalkan, perhatikan gripnya ya. Saya pilih satu segmen garis lurus ini, maka terpilih seluruhnya. Sebagai tanda ini satu objek bergabung. Ya. Saya pilih segmen garis lengkung ini, sama, terpilih seluruhnya. Sebagai tanda ini satu objek tergabung. Demikian juga untuk pelubangnya. Ini saya klik, maka terpilih seluruh sisi lingkaran ya sebagai satu objek. Ini juga kelihatan ya, dan tentunya ini juga. Oke. Syarat kedua, plat dasar yang ditandai dengan objek merah ini ya, dan pelubangnya yang ditandai dengan 3 circles ini warna hijau, mesti berada pada elevasi yang sama. Oke, misalkan untuk menunjukkannya saya tekan F7 untuk menghidupkan grid ya, show grid. Lalu saya mainkan 3DO. Perhatikan. Oke, ya, kelihatan ya. Jadi ini baik si plat dasar maupun pelubang-pelubangnya, 3 pelubang tadi, itu berada pada elevasi yang sama. Sekarang saya kembalikan fokusnya Z B, previous ya. Oke, seperti ini. Lalu saya matikan lagi gridnya supaya mudah lihat peragaan ini. Terus syarat yang ketiga, tebal pelubangnya, ini 3 lingkaran ini ya, jangan kurang dari tebal platnya ya. Jadi minimal 5 satuan juga tebal pelubangnya. Minimal, boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Jika desain sudah memenuhi syarat-syarat tadi, langsung aja kita buat plat solid berlubang dengan ketebalan 5 satuan. Caranya, boleh ketik EXT untuk memanggil perintah extrude. Pada prompt select objects to extrude, pilihlah plat dasar yang ditandai dengan objek merah ini, dan juga 3 objek pelubangnya, yaitu 3 lingkaran hijau ini. Jadi kita pilih 1, 2, dan 3. Sehingga di sini terbaca for total. Total ada 4 objek yang mau kita ekstrusikan. Kemudian sampai di sini kita tekan enter saja. Pada prompt selanjutnya, yaitu specify height of extrusion, masukkanlah ketinggian ekstrusinya, yaitu tebal plat yang kita inginkan. Dalam hal ini 5 satuan, jadi kita ketik saja 5, kemudian tekan enter. Nah, sampai di sini selanjutnya kita masuk ke tahap subtract. Boleh ketik SU untuk memanggil perintah subtract. Pada prompt select objects yang pertama, pilihlah objek yang mau dikurangi, yaitu plat dasar ya. Jadi kita pilih di sini. Di sini bacaannya one found, jadi hanya plat dasar ini saja, hanya satu saja objek yang mau kita kurangi. Oleh karena itu di sini langsung kita tekan enter setelah memilih satu objek yang mau kita kurangi, plat dasar ini. Kemudian pada select objek yang kedua,
pilihlah objek-objek pelubangnya, ya, objek-objek yang akan mengurangi plat dasar tadi, ya. Maka kita pilihlah 3 lingkaran ini, 1, 2, dan 3. Oke, di sini kelihatan 3 total. Jadi total ada 3 objek pelubangnya, yaitu 3 lingkaran. Nah, sampai di sini kita langsung enter saja. Nah, ini sudah jadi, sudah selesai. Kemudian supaya enak melihatnya, saya akan ubah visualisasinya menjadi konseptual. Nah, seperti ini. Salah satu syarat buat plat solid berlubang adalah tepi plat harus merupakan satu objek bergabung dan tertutup. Bagaimana jika tidak bergabung? Misalkan, perhatikan ini ya. Saya pilih satu segmen garis lurus ini, maka lihat gridnya yang terpilih hanya satu segmen garis lurus. Oke, saya escape. Sekarang saya pilih segmen garis lengkung, maka yang terpilih hanya segmen garis lengkung. Ini artinya apa? Artinya tepi luar daripada plat kita ini bukan merupakan satu objek bergabung. Maka solusinya ya gabungkan. Bisa dengan join yang berfungsi untuk menyatukan segmen-segmen terpisah menjadi satu objek bergabung atau satu kurva polyline. Langsung saja ketik J untuk memanggil perintah join. Kemudian pada prompt select source object or multiple objects to join at once. Nah, dipilih. Nah, dipilih semua segmen yang mau kita gabungkan jadi satu objek. Seperti ini. Kita pilih objek-objek luar yang warna merah sebagai tepi dari plat kita, ya. Sudah terpilih semuanya. Oke. Kemudian tekan enter. Perhatikan sekarang, lihat, saya pilih satu segmen, semua terpilih. Saya pilih satu segmen, semua terpilih. Ini artinya ini sudah merupakan satu objek bergabung. Bagaimana jika sudah join atau sudah merupakan satu objek bergabung, tapi ketika di-extrude tidak berhasil menciptakan objek solid? Perhatikan masalah yang diperagakan saat ini. Saya extrude, select objects to extrude, saya klik, ini ya. Nah, saya klik biasa, saya klik 4 total, kemudian saya tekan enter. Nah, di sini specify height of extrusionnya kita masukkan 5, enter. Nah, ini saya rubah visualisasinya menjadi konseptual. Lihat. Nah, ini lingkarannya solid, tetapi tepi luar daripada plat kita, plat dasar, nah, ini tidak solid. Dia berupa surface. Jadi nggak mungkin kita subtract seperti biasa yang ditunjukkan di awal video ini, ya. Berarti objek itu bukan kurva tertutup. Ingat, salah satu syarat adalah tepi plat harus merupakan satu objek bergabung dan tertutup. Oke, sekarang saya undo ini, Ctrl Z aja. Oke, persis kembali sebelum di extrude. Jadi bagaimana solusinya? Ya direvisi desainnya. Misalkan dalam kasus ini boleh disambungkan aja ujung-ujungnya tidak menutup. Nah, ini dia ujungnya tidak menutup. Ya, saya zoom window biar kelihatan. Ya, kelihatan ya, tidak menutup ya. Oke, saya zoom previous. Nah, jadi untuk menyambungkan ujung-ujung yang tidak menutup ini, kita bisa ketik F untuk memanggil perintah fillet. Lalu pastikan radiusnya ini harus 0, ya. Nah, ini radiusnya 6, jadi kita rubah radiusnya menjadi 0. Masuk kita ke opsi radius, boleh diklik, boleh ketik R, enter, ya. R, enter. Specify fillet radius, tentukan radius filletnya 0. Jadi ketikkan saja 0 seperti ini, enter. Kemudian select first object or options, ya. Nah, kemudian tinggal dipilih aja. Klik di sini dan di sini. Selesai. Sekarang objek ini sudah tergabung dan tertutup.
kita buktikan ya. Kita panggil perintah extrude, ext, select object, pilih, pilih lagi seperti ini, enter. 5 ya, udah pas 5, kita enter aja. Oke, kita ubah visualisasi menjadi konseptual. Ya, perhatikan dia sudah merupakan objek solid yang siap diolah lebih lanjut masuk ke subtract ya. Salah satu syarat buat plat solid berlubang, plat dasar, kelihatan plat dasar, dan pelubangnya ini mesti berada pada elevasi yang sama. Bagaimana jika elevasinya tidak sama? Perhatikan masalah yang diperagakan saat ini ya. Saya 3DO kan. Kemudian, oke. Nah, kelihatan ini ada satu objek yang tidak berada pada elevasi yang sama dengan objek-objek lainnya yang merupakan bagian dari penggambaran plat solid tersebut. Maka saya escape, saya zoom previouskan. Kalau kita coba extrude dan subtract, ya, saya coba langsung. Saya pilih tempatnya, ya, saya tekan enter, ya 5. Kemudian saya subtract, saya pilih plat besar, ya, plat dasar, saya enter, lalu saya pilih 3 lingkaran, seperti ini, saya enter. Oke, saya rubah visualisasi dari konseptual. Nah, perhatikan hasilnya. Plat tidak akan bisa dilubangi sesuai keinginan kita, ya. Yang di tengah karena elevasinya tadi tidak sama, tidak berlubang dia kan. Sementara yang kiri dan kanan ini elevasinya sama, jadi bisa berlubang. Sekarang kita kembalikan ya. Saya undo saja, Ctrl Z. Nah, oke, seperti ini. Solusinya bisa dengan menyamakan elevasinya, misalkan melalui properties. Caranya, pilih objek yang mau diperbaiki elevasinya. Ini lingkaran besar ini ya, kita klik, kemudian ketik PR untuk membuka properties. Nah, kemudian di bagian geometri, ini lihat center Z, ini 3, elevasinya 3. Nah, ini kita rubah menjadi 0. Tekan enter. Sudah selesai. Salah satu syarat buat plat solid berlubang, tebal pelubang jangan kurang dari tebal platnya. Nah, bagaimana rupanya kalau seandainya tebal pelubang ini kurang dari tebal platnya? Ya pasti tidak berlubang lah. Nah, perhatikan peragaannya ya. Kita extrude, ya, saya extrude, saya pilih. Nah, yang ini saya samakan ketebalannya, ya, saya enter, ketebalannya saya buat 5. Sedangkan saya extrude lagi, sedangkan untuk lingkaran yang di tengah, ini saya extrude dengan ketebalan sebutlah 2, ya, enter. Nah, perhatikan saya subtract. Saya pilih objek 2, kemudian saya enter, lalu saya pilih 3 lingkaran yang di dalam, saya enter. Nah, kemudian saya rubah visualisasinya menjadi konseptual. Lihat tuh, perhatikan 2 objek lingkaran itu berhasil melubangi plat kita, ini yang kiri kanan, ya, sedangkan lingkaran besar tidak berhasil melubanginya. Ya, kita buktikan nih 3DO. Nah, kita geser. Nah, tuh. Karena ketebalan si lingkaran besar tadi kita buat cuma 2 satuan. Nah, jadi tidak sampai menembus, tidak sampai melubangi plat. Ya, beda dengan 2 lingkaran kecil yang ketebalannya tidak kurang daripada plat kita, ya. Nah, ya, kelihatan bedanya? Oke. Nah, solusinya ya simple ya. Jadi saya undo. Oke, solusinya ya kita extrude dengan ketebalan yang tidak kurang dari 5 ya. Jadi kita extrude si lingkaran ini, enter, dengan ketebalan 5 juga, enter. Nah, kalau begini
baru berhasil ya. Ketika kita subtract ya, pilih plat besar, enter, baru kita pilih pelubangnya, yaitu 3 lingkaran, 1, 2, 3, enter. Nah, kemudian kita rubah visualisasinya biar nampak. Dah, selesai ya. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIK Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Referensi menggunakan buku AutoCAD STMIK Logika. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah. Karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.